Shalom, selamat hari Minggu. Kembali bertemu lagi dengan Ibu dan Bapak Guru Skala Minggu. Nah, ini kan hari Minggu, kita akan mengadakan ibadah sekolah Minggu. Nah, walaupun kita mengadakan ibadah sekolah minggunya di rumah, kita harus tetap bersuka cita. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyi terlebih dahulu. Yang pertama, kita nyanyi apa ya, Bu? Yaitu hari ini harinya Tuhan dalam bahasa Batak. Nah, yang kedua lagu apa, Pak? Betama aledongan nama sekolah minggu. Nah, lagu yang ketiga adalah Martatahuak Mangke. Nah, sebelum kita bernyanyi, Ibu undang anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mau berdoa. Mari kita ambil sikap kita untuk berdoa dan kita angkat lagu pujian itu, tanganku ada dua. Lalu aku
beribadah. Dan juga buat anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati juga mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mereka menjadi anak yang pintar di dalam kehidupan mereka, terlebih di dalam pendidikan. Tuhan Yesus kami yang terbaik, berkati orang tuanya, berkati juga semua guru-guru sekolah minggu, buat seluruh daripada pemimpin gereja kami, dari mulai pendeta sampai sintua. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkau senantiasa memberkatinya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan melalui lagu yang pertama, Laskar Setan. Yang kedua, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Rasa menyenang, nama saya Valerina Elizabeth dari Alat Dame. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiahon. Unang hoolo maatindakon hata nasututu maraloan dengan jelma. Amin. Nama saya Angelina, saya baru terus. Nama saya Elia, saya baru terus. Kami dari Wit Parwasan, Pati Pasiahon. Unang hoolo maka tindakon hata nasututu maraloan dengan jelma. Halo teman-teman, nama saya Moses Hartono dari Wei Kalakdame. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiahon. Unang hoolo mangatindakon hatana sotutu maralohon dengan julma. Terima kasih. Saya William, saya tinggal di lantai 4. Ayat hafalan minggu ini Patik Pasiahon. Unang hoolo maka tindakon hata nasututu maraloan dengan jelma. Ibu guru dan bapak guru semua, nama saya Hara, umur saya 4 tahun. Wik Alat Dame. Ayat hafalan minggu ini Patik Pasiahon. Unang hoolo maka tindakon hata na sotutu dopon dengan jelma. Shalom. Shalom, nama saya Mika Sitoro dari Kampung Bole. Saya akan mengucapkan Patik Pasiahon. Patik Pasiahon. Unang hoolo maka tindakon hatana
setutu maralohon dongan jolma. Amin. Nama saya Bania Putri Panjaitan. Saya dari W. Alak Dame. Saya kelas 2 SD. Saya orang kecil. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiawan. Unang olot maka tindakon hata nasotutu maralohon dengan jelma. Makasih. Shalom menyenang, nama saya Stabos Panggabean, umur 6 tahun dari Kalatan. Saya akan menjawabkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiawan. Patik Pasiawan unang olah maka tidak pun hatana suatu maraloh dengan jelma. Amin. Terima kasih. Horas Nita. Shalom Guru Sekolah Minggu. Nama saya Tessa Arwan dari Alap Dame. Ayat hafalan minggu ini dari Patik Pasiahon. Patik Pasiahon. Unang ho olo maka tindakon hata nasotutu maralohon dengan jolma. Amin. Halo, nama saya Esra Laura Syanturi, orang kecil dari Kampung Kristen. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiahon. Unang ho olo maka tidakon hata nasotutu maralohon dengan jolma. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan ayat hafalan Horong Besar. Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lara Sinaga. Saya Ariel Arga Sinaga Dari WIK Kampung Kristen. Kami akan membacakan ayat hafalan Alea Manami. Alea Manami dari Banua Gijang, Sai Pinarbadia Magoarmu, Sai Roma Harajamu, Sai Saud Malomoni Rohani Banua Tongaon, Songonan Banua Gijang, Leon Matuami Sadarion, Hangoluan Siapari, Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa didongan nama dosa Tuhami. Unang nami tugion tumpang ujuna, palua mahami sian pangago, aihodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodia sangapon saleleng-lelelenga. Amin. Halo, nama saya Elizabeth Syanturi dari WIK Kampung Kristen Horong Besar. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Sangyang Ale Amanami. Ale Amanami nadi Banua Gijang, Sai Pinar Badia Maguarmu, Sai Roma Harajaonmu, Sai Saud Malomo di Roham di Banua Tongah, Onsongon na di Banua Gijang, Lehon Matuhami Sadarion, Hongoluan Siapari, Sesama dosa nami songa padesa nami ni dosa ni dongan dosa Tuhami. Unang hami tangihon tu penjujuan paluna mahami siya panggogo ay hodo nampuna harajaon dohot hagogon rodi asangapon saleleng ni leleng na. Amin. Halo Minang, nama saya Lucia Pensitohang dari WL Dami Orang Besar. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Tangyang Aliana Amanami. Alia Amanami nadi Banua Gijang, Sai Pinarbia Magoarmo, Sai Roma Rajaunmu, Sai Saud Malomo Niroham Songon nadi Banua Gijang, Leon Matuhami Sadarion Hanguluan Siapari, Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togion di pangujunan, palua mahami sian pangago, aihodo na puna harajaon, dohot haguguan, rodi hasangapon, saleleng ni leleng na. Amin. Terima kasih Nang. Salam, nama saya Gabriel Pardede dari Wonosari Lorong 2 Orang Besar. Tangyang Alea Manami. Alea Manami nadi Banua Gijang, Sai Pinarbadia Magoarmu, Sai Roma Hajahonmu, Sai Saud Malomo Niroam di Banua Tongaon, Songona di Banua Gijang, Leon Matuami Sadarion Hangulus Siapari, Sesama dosa nami songon panesa hidongan dosa Tuhami. Unang hami togi untuk pengujunan
palua mahami siang pangago ai hodo na puna John dot agogo rodia sangapon saleleng nileleng. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom, nama saya Rapan Septian dari Wonosari, Pak. Ayat apaan hari Minggu ini? Ale amanami di mana kita kai plus madia saya Roma Rajan saat manirah so mali mana kita karena tunam sadari nuwani siapari saya sama dosa nami jangan perdesa nami ni dosa nomor dosa Tuhan una kami tondio untuk tanggungan palua ma ami sen pangago ai hoda na puna arajan dot agogon rodio sangapu kaleleng-leleng. Amin. Shalom, nama saya Misi Terus dari Kampung Perli. Saya akan mengucapkan tamiang aliamanami. Aliamanami lagi berlagijang, sekepinan bagia magarmu, serom harajamu, sesuatu malam menyeraham, di banya tongahon, songanna di banya gijang. Dengan kami sadarion, panguluan siapari, saya sama tsunami, songan pani tsunami, di dosa di dongan nama dosa tuami. Unang kami tagian tu pangunjunan, baru memahami sian pangago, aihodo mapuna harajaon, dot hagogon, radia sangapun salelem nilelem na. Amin. Shalom, nama saya Simon Putra Panjaitan. Saya kelas 6 SD, saya dari UI Alap Damai, saya orang besar. Ayat apel minggu ini tertulis dari Tangiang Ale Amanami. Ale Amanami na di Banu Agijang, saya pinorbadia magawarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malumun ni roham di Banu Tangon songon na di Banu Agijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unang kami tugion tu pangunjunan paluam hamisian pangago, ai hodo nampuna harajaon, dot agogon, rodia sangapon saleleng nileleng na. Amin. Shalom mananginang. Nama saya Tiko Jono Sepetino Panggabean kelas SD dari Wik Abdame. Nama saya Nafitalina Berpanggabean kelas 4 SD dari Wik Abdame. Kami akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Tangiang Aliamanami. Aliamanami na di Banu Agijang, saya Pinar Badia Magarum, saya Roma Rajan, saya Saud Malumun ni Roham di Banu Tongaon, songon na di Banu Agijang. Lehon matuhami hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nama dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjungan, palua mahami sin pangago, ai hodo nampuna harajaon, dohat hagugoon, rodiha sangapon saleleng na. Amin. Terima kasih. Oke. Shalom Minang, shalom untuk kita semua. Saya Emeraldina Simaya Maniuruk. Saya Gracia Francia Tania Maniuruk. Kami akan mengucapkan Tangiang Ale Amanami. Ale Amanami dari Banu Agijang, saya Pinar Badia Magawarmu, saya Roma harajaonmu, saya Saud Malomoni Roham di Banu Tongaon, songon di Banu Agijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songan panesa nami, di dosa ni dongan sama dosa suami. Unang kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ayo rodona puna harajaon, dot agogoon, rodia sangapon saleleng nileleng na. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk anak sekolah minggu, didengarkan baik-baik pengumuman hari ini. Yang pertama, untuk ayat hafalan horong kecil dan horong besar, itu tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Sekali lagi, ayat hafalan untuk horong kecil dan horong besar tertulis dari Yohanes 11 ayat 25. Nah, ketika anak-anak sekolah minggu sudah menghafal ayat hafalannya, itu videonya dikirim ke WA Inang Bible Pro Boru Parapat. Nah, ketika kalian menghafal, itu harus menggunakan pakaian yang rapi. Harus menggunakan pakaian yang rapi dan videonya
dikirim paling lama hari Kamis malam. Dan pengumuman yang kedua adalah liturgi sudah dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Oleh sebab itu, tolong dihafal ya nak ya, dihafal liturginya dan jangan sampai hilang. Oleh sebab itu, difoto liturginya supaya ada pertinggalnya. Yang ketiga adalah yang mau mengikuti Natal kita atau yang mau vokal solo, duet, vokal grup, atau berpuisi itu didaftarkan kepada guru sekolah minggunya. Sekali lagi, yang mau menampilkan seperti vokal solo, duet, vokal grup, kemudian puisi itu didaftarkan ke guru sekolah minggunya dan dilatih bersama orang tua. Pengumuman selanjutnya adalah kita Natal 4 kali. Oleh sebab itu, untuk horong kecil diadakan Natal pada tanggal 14 dan 15. Untuk horong besar, Natal diadakan pada tanggal 18 dan 19. Nah, untuk mengetahui kapan anak-anak sekolah minggu Natalnya, nanti di akhir video akan ditampilkan jadwal nama-nama yang akan mengikuti Natal. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi terlebih dahulu dari judul Sana Surga yang Mulia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada hari Minggu yang berbahagia ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Kami menjadi anak-anak yang Tuhan senangi dan menjadi anak-anak pewaris kerajaan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu sekalian. Apakah kalian masih bersuka cita? Ya, tentunya harus bersuka cita di dalam Tuhan. Terlebih mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, silahkan semua inang undang adik-adik sekolah minggu membuka Alkitabnya, yaitu Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai ayat 26. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup
dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, Inang mau bercerita tentang Lazarus. Adakah sekolah minggu yang mengenal Lazarus? Atau adakah di antara di sekolah minggu yang bernama Lazarus? Oke. Dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini, kalau adik-adik sekolah minggu membaca mulai dari ayat 1, pasal 11 ayat 1, di situ diceritakan, dan dalam ayat yang pertama dikatakan di situ ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Si Lazarus sedang sakit dan sakitnya parah. Ada saudaranya perempuan 2 orang bernama Maria dan Marta. Mereka itu tinggal di sebuah desa. Desa ini bernama Betania. Di sebuah desa Betania, mereka adalah termasuk keluarga yang miskin. Mereka ya hidup sehari-harinya mencari makanan sehari-harinya, harus bekerja keras. Namanya orang yang hidupnya pas-pasan. Jadi singkat cerita adik-adik, karena begitu parah penyakit Lazarus ini, karena begitu sakit dia rasakan oleh penyakit yang menggerogoti tubuhnya, pada akhirnya dia meninggal. Sungguh sangat menyedihkan. Dan saudaranya, yaitu Maria dan Marta tadi, mereka sangat-sangat bersedih karena ditinggalkan oleh orang yang mereka sayangi, karena ditinggalkan oleh saudara mereka. Mereka menangis, mereka bersedih. Inang rasa pun adik-adik sekolah minggu, kalau ada saudaranya yang meninggal, kalau ada orang yang dia sayangi meninggal, dan kalau pernah adik-adik sekolah minggu pergi melihat orang yang meninggal, saudaranya pasti bersedih kan adik-adik? Iya, karena apa? Mereka akan berpisah untuk selama-lamanya. Jadi itulah yang ada di dalam pikiran Maria dan Marta, yang ada di dalam hati Maria dan Marta, makanya orang itu sangat bersedih. Kami tidak akan lagi bisa bertemu kembali. Kami tidak akan lagi bisa bercerita kembali. Itulah yang mereka tangisi. Tapi tahu adik-adik sekalian, si Lazarus dan Tuhan Yesus ternyata mereka berteman dan akrab. Sebenarnya pada waktu Lazarus sakit, saudaranya sudah memberitahukan kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus bukan mau cuek adik-adik sekalian. Dia bukan gak mau menjenguk Lazarus, tapi karena keadaan, karena pelayanan Tuhan Yesus, dan oleh karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kuasanya, sungguh sangat menyedihkan. 2 hari setelah kematiannya, 2 hari setelah Lazarus dikuburkan, baru Tuhan Yesus
dapat menjumpai Maria dan Marta. Itulah yang akan kita lihat dalam video atau film pendek berikut ini. Mari kita saksikan. Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 km dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Ya, seru kan videonya? Di situ terjadi percakapan antara Marta dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan Marta mengetahui kedatangan Tuhan Yesus tersebut. Dia berlari menjumpai Tuhan Yesus dan dia menangis di hadapan Tuhan Yesus. Dia sangat bersedih di hadapan Tuhan Yesus. Bagaimana tidak dia tidak bersedih karena saudaranya yang telah meninggal tadi. Apa dikatakan oleh Marta tadi adik-adik kepada Tuhan Yesus? Dia katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seandainya Engkau berada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dalam firman Tuhan yang telah kita baca juga tadi adik-adik sekalian, Tuhan Yesus menjawab, Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati, katanya dalam ayat 25. Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam ayat 25 kepada si Marta. Dan dilanjutkan lagi dalam ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dia katakan kepada si Marta. Dan dia juga mau mengatakan kepada adik-adik sekolah minggu sekalian saat ini, percayakah adik-adik sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan apa saja di dalam kehidupan kita? Percayakah adik-adik sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup? Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wih, sangat luar biasa adik-adik sekalian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Sangat-sangat luar biasa. Dan kepada ayat selanjutnya, sampai ayat ke-44, kedatangan Tuhan Yesus kepada Maria dan Marta. Lalu ia menyatakan kepada Maria dan Marta karena pertanyaan, karena yang dikatakan oleh Maria dan Marta, seandainya engkau Tuhan ada di sini, saudara kami Lazarus tidak akan mati. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau percaya bahwa aku adalah jalan keselamatan dan hidup, kata Tuhan Yesus dalam pertanyaannya itu,
datang si Marta mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya." Oleh karena iman kepercayaan Maria, Marta, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan oleh karena iman kepercayaan Lazarus, Maria dan Marta, Lazarus yang sudah mati dan yang sudah dikuburkan dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya. Adakah adik-adik sekolah minggu pernah melihat manusia dapat membangkitkan orang mati? Inang rasa ada. Jangan langsung dibilang nggak ada, Bu. Ada di televisi. Kan gitu, di televisi. Di film-film itu. Tapi tidak ada, kalau kenyataannya adik-adik sekolah minggu sekalian, tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang yang telah meninggal. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu melakukan itu. Tetapi dengan syarat percaya kepada Tuhan. Percaya artinya bukan hanya menyatakan di mulut saja, saya percaya kepada Tuhan, bukan. Misalnya yang tanya, percaya keadaan di sekolah minggu kepada Tuhan? Percaya. Oke, bagus. Tetapi cukupkah hanya di mulut saja percaya kepada Tuhan Yesus itu? Tidak. Harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikehendaki Tuhan Yesus itu? Yang pasti, yang baik-baik. Melakukan kebaikan. Tuhan Yesus tidak suka melihat yang jahat-jahat, yang nakal-nakal. Itu. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya di mulut saja, tetapi tunjukkan juga dalam perbuatan. Tunjukkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kemudian kok sekarang kalau bisanya Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, kenapa orang-orang mati yang sudah mati itu tidak dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Itu dia adik-adik sekolah minggu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus tadi, yang di dalam ayat 25 tadi, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ. Ketika hidup manusia itu nanti sudah berakhir dari dunia ini, mati, pada kedatangannya nanti ke dunia ini, dia akan membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati, dan kemudian orang yang percaya, yang Inang katakan tadi, percaya dan melakukan firman Tuhan itu akan ditempatkan di sorga yang telah disediakan oleh Tuhan bagi yang percaya. Tetapi orang yang tidak percaya, yang melakukan kejahatan di dalam hidupnya, dia akan mati selama-lamanya. Dia akan dicampakkan ke dalam api, yaitu neraka. Jadi, siapa yang mau bersama dengan Tuhan Yesus di surga, lakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Itu yang mau, yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita semua pada hari Minggu ini, kepada adik-adik sekolah minggu pada hari Minggu ini. Maka jika kita sudah melakukan apa yang diinginkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu akan menjadi pewaris kerajaan Allah dan ditempatkan di surga yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ingat dan lakukanlah itu. Amin.
kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, sapaan firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami seluruhnya. Engkau mengingatkan kami bahwa kematian itu sesungguhnya bukanlah akhir dari segalanya. Kami akan Engkau bangkitkan kembali dan Engkau tempatkan di sorga yang telah Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Kami percaya akan hal itu ya Tuhan. Dan tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ini. Dan kami menjadi anak-anak yang Tuhan inginkan. Terimalah doa kami, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi Ku Menang, Ku Menang. Sekarang mari kita akhiri ibadah kita ini dengan secara bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, dengar burung bernyanyi, gembira kian berlari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah
suci.